Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auliananda M dengan NIM O1A12408 dari kelas D. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan kestabilan obat, di mana obatnya itu adalah simvastatin. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas dari farmasi fisika teman-teman, di mana diampu oleh Bapak Dr. Renat Haji Ahmad Zaini, MSI. Baik, langsung saja kita masuk ke teorinya. Nah, teman-teman, apa sih itu kestabilan obat? Kestabilan obat mengacu pada kemampuan suatu produk farmasi untuk mempertahankan sifat dan karakteristik fisik, kimia, terapeutik, toksikologis, dan mikrobiologisnya dalam batas yang telah ditetapkan sepanjang periode penyimpanan dan penggunaan. Ini merupakan parameter kritis dalam pengembangan dan produksi obat karena memastikan bahwa produk tetap aman, efektif, dan memenuhi spesifikasi kualitasnya hingga tanggal kadaluarsa. Ketidakstabilan dapat mengakibatkan penurunan kadar zat aktif, pembentukan produk degradasi yang berpotensi berbahaya, perubahan ketersediaan hayati atau gangguan pada penampilan fisik dan organoleptik sediaan. Nah, teman-teman, selanjutnya itu ada kestabilan obat simvastatin. Nah, simvastatin adalah obat yang termasuk dalam golongan statin, digunakan untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah, khususnya kolesterol LDL atau kolesterol jahat, serta untuk meningkatkan kadar kolesterol HDL atau kolesterol baik. Obat ini bekerja dengan cara menghambat enzim HMG CoA reduktase, yaitu enzim kunci dalam proses sintesis kolesterol di hati. Dengan menurunkan kadar kolesterol, simvastatin membantu mengurangi risiko penyakit jantung koroner, serangan jantung, dan stroke, terutama pada pasien faktor risiko seperti diabetes, hipertensi, atau riwayat penyakit jantung. Nah, teman-teman, obat simvastatin memiliki rumus molekul C25H38O5 dan titik lebur 135 sampai 138 derajat Celcius dan memiliki rumus struktur seperti pada gambar di atas. Nah, teman-teman, ada loh hal-hal yang mempengaruhi kestabilan obat simvastatin. Apa saja sih faktor-faktornya? Nah, yang pertama ada suhu, cahaya, kelembaban, waktu penyimpanan, pH, oksigen, bentuk sediaan, yang terakhir eksipien. Nah, teman-teman, faktor yang pertama yang mempengaruhi kestabilan obat simvastatin yang pertama ada suhu. Suhu tinggi dapat mempercepat degradasi obat, terutama pada bentuk leptonian. Proses degradasi ini mengubah simvastatin menjadi bentuk asam beta hidroksi yang lebih aktif tetapi kurang stabil. Oleh karena itu, simvastatin harus disimpan pada suhu ruang sekitar 25 derajat Celcius dan jauh dari sumber panas langsung. Penyimpanan dalam suhu yang lebih tinggi atau fluktuasi suhu yang sering dapat merusak kualitas obat dan menurunkan efektivitasnya, teman-teman. Nah, teman-teman, yang kedua ada cahaya loh. Nah, simvastatin peka terhadap cahaya, terutama sinar ultraviolet atau UV. Paparan cahaya dapat menyebabkan reaksi oksidatif pada struktur kimia simvastatin yang mengarah pada degradasi obat dan pengurangan efektivitasnya. Untuk melindungi simvastatin dari degradasi yang disebabkan oleh cahaya, obat ini harus disimpan dalam kemasan buram atau botol kaca amber yang dapat menghalangi penetrasi cahaya. Penyimpanan di tempat gelap atau teduh juga lebih baik untuk disimpan di dalamnya. Nah, teman-teman, faktor yang ketiga ada kelembaban. Nah, kelembaban yang tinggi juga berpengaruh terhadap kestabilan simvastatin, teman-teman. Karena simvastatin bersifat higroskopis atau cenderung menyerap kelembapan dari udara. Jika obat terpapar kelembapan dapat menyebabkan hidrolisis atau penggumpalan pada bentuk tablet atau bentuk sediaan lainnya, teman-teman. Nah, penyimpanan obat dalam wadah yang tidak kedap udara atau tempat yang lembab akan mempercepat degradasi. Oleh karena itu, simvastatin harus disimpan dalam kemasan yang rapat dan kering, serta menggunakan desikan jika perlu, teman-teman. Nah, teman-teman, faktor yang keempat ada waktu penyimpanan. Nah, seiring berjalannya waktu, obat-obatan seperti simvastatin secara alami mengalami degradasi meskipun disimpan dalam kondisi yang optimal. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperhatikan tanggal kadaluarsa yang tercantum pada kemasan, teman-teman. Nah, penggunaan obat setelah tanggal kadaluarsa
bisa menyebabkan penurunan potensi terapeutik dan bahkan dapat menyebabkan pembentukan produk degradasi yang berbahaya, teman-teman. Selain itu, faktor-faktor lain seperti suhu, cahaya, dan kelembapan dapat mempercepat proses degradasi seiring berjalannya waktu, teman-teman. Nah, yang kelima ada pH. pH lingkungan sangat memengaruhi kestabilan simvastatin, terutama pada sediaan cair atau suspensi. Nah, simvastatin stabil pada pH asam hingga netral. Namun, pada pH yang lebih basah, cincin lakton pada simvastatin lebih mudah terhidrolisis, mengakibatkan perubahan struktur kimia dan mengurangi stabilitas obat, teman-teman. Nah, oleh karena itu, sediaan cair simvastatin harus disesuaikan pH-nya untuk mencegah degradasi. Pemantauan pH sangat penting untuk menjaga kualitas dan efektivitas obat. Nah, faktor selanjutnya ada oksigen, teman-teman. Paparan terhadap oksigen atau udara dapat menyebabkan oksidasi pada simvastatin. Nah, kamu ingat kan tadi bahwa simvastatin adalah obat yang higroskopis. Nah, maka dari itu oksigen dapat merusak molekul obat dan mengurangi potensi terapeutiknya. Oksidasi ini dapat merusak gugus fungsional dalam struktur simvastatin, sehingga mengurangi efektivitas obat. Untuk mencegah oksidasi ini, simvastatin harus disimpan dalam wadah yang tertutup rapat dan jika diperlukan, menggunakan kemasan berisi gas inert seperti nitrogen. Ini membantu mencegah paparan oksigen yang berlebihan. Nah, teman-teman, faktor yang selanjutnya ada bentuk sediaan. Nah, bentuk sediaan simvastatin sangat mempengaruhi kestabilannya. Tablet simvastatin lebih stabil dibandingkan dengan sediaan cair seperti suspensi atau sirup. Sediaan cair lebih rentan terhadap degradasi karena lebih mudah terkontaminasi oleh kelembapan dan udara. Sementara itu, tablet simvastatin memiliki kontak yang lebih sedikit dengan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi stabilitasnya. Oleh karena itu, bentuk sediaan padat seperti tablet sering lebih disarankan untuk penyimpanan jangka panjang. Nah, teman-teman, faktor yang terakhir terdapat eksipien. Eksipien atau bahan tambahan dalam formulasi obat juga berperan dalam kestabilan simvastatin. Beberapa eksipien dapat memicu degradasi obat, terutama jika ada reaksi kimia antara bahan aktif dan eksipien tertentu, seperti pengawet atau bahan pengikat. Oleh karena itu, pemilihan eksipien yang kompatibel sangat penting untuk memastikan stabilitas simvastatin. Penyimpanan dan formulasi yang tepat akan membantu menghindari interaksi yang dapat merusak obat. Nah, selanjutnya ada uji kestabilan obat simvastatin. Yang pertama ada uji stabilitas kimia nih, teman-teman. Nah, uji stabilitas ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana obat tersebut bereaksi terhadap perubahan kimia yang dapat terjadi selama penyimpanan, teman-teman. Nah, uji ini meliputi analisis kandungan simvastatin menggunakan metode kromatografi atau spektroskopi. Nah, hasilnya ini dapat membantu menentukan apakah simvastatin ini masih efektif dan aman digunakan setelah disimpan dalam jangka waktu tertentu, teman-teman. Nah, selanjutnya, teman-teman, yang kedua ada uji stabilitas fisik. Nah, uji kestabilan fisik di simvastatin ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana obat tersebut bereaksi terhadap perubahan suhu, kelembapan, dan cahaya. Uji ini meliputi pengamatan perubahan warna, bentuk, dan tekstur simvastatin setelah disimpan dalam kondisi tertentu. Nah, hasilnya ini dapat membantu menentukan kondisi penyimpanan yang optimal untuk simvastatin, teman-teman. Nah, teman-teman, yang terakhir ada uji stabilitas mikrobiologi. Nah, uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah obat tersebut dapat terkontaminasi oleh mikroorganisme selama penyimpanan. Nah, uji ini meliputi analisis kandungan mikroorganisme dalam simvastatin, teman-teman, dengan metode kultur mikroba. Nah, hasilnya ini dapat membantu untuk menentukan apakah simvastatin masih aman digunakan dan tidak terkontaminasi oleh mikroorganisme yang dapat menyebabkan infeksi, teman-teman. Nah, baik, mungkin itu saja presentasi uji kestabilitas obat simvastatin dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.